Oh iya, buat teman-teman nanti yang dengerin ini sampai habis, saya bagiin buku kedua saya gratis. Balik lagi di Perbincangan Podcast bareng gue Ube, Bro Erik dan Clemens Raharja. Nah, aku mau nanya nih ke kalian, Mas. Tadi ini kan ngomongin promosi nih. Nah, katanya ada tuh teknik, salah satu teknik yang menarik. Bahkan orang kadang cenderung virality-nya lumayan nih. Kalau pakai teknik ini ya, namanya teknik gimmick gitu ya. Nah, apakah teknik ini sebenarnya tepat untuk penjualan kita atau bahkan bisa jadi bumerang gitu? Karena gini, aku mau kasih sedikit contoh nih soal ada pengacara terkenal, katakanlah Hotman Paris ya. Kan dia mau menuntut salah satu brand kopi waktu itu ya. Ternyata itu adalah salah satu ini. Mungkin ini contoh gimmick ya, bener nggak? Betul. Nah itu kan kalau katanya kalau salah, kalau pembawaannya salah atau bahasanya salah bisa jadi bumerang gitu loh. Nah betul itu gimana sekali. Mas? Ya. Betul, saya ngambil contoh gini. Kemarin pernah ada satu brand skincare yang dia bilang pokoknya dia tidak lagi mau pakai endorse karena endorse itu semuanya fake review. Dan itu akhirnya dapat backlash dari influencer-influencer yang bilang enak aja, nggak semuanya fake review gitu loh. Kan kita juga yang baik banyak yang kasih review yang benar. Dan akhirnya justru malah diserang. Jadi kalau saya sih sebenarnya ya kontroversi itu kita ngomong ya market Indonesia memang mereka suka sih. Apalagi kita kan ngelihat ya kemarin ada yang dari dulu dari pria ke wanita terus jadi mengaku lagi ternyata dia pria dan tidak nyaman jadi wanita. Dan ya maaf kalau nggak nangkep nggak apa-apa gitu ya. Tapi intinya kan itu jadi kontroversial gitu loh. Jadi yang kayak gitu-gitu sebenarnya cuma ngelihat dari nilai nilai berapa banyak viewer. Jadi kita ngelihat di situ. Tergantung kamu mau brandingnya karena mana, kan branding saya kajarin ada 3. Personal, produk, sama perusahaan. Kalau misalkan ya salah satunya terangkat tapi yang satu hancur buat apa? Gitu loh maksudnya kan. Jadi kalau dibilang dari gimmick itu penting apa enggak, kalau memang itu bisa mengangkat gimmick yang positif juga oke lah gitu loh. Cuman sayangnya kalau namanya gimmick harus kontroversial kan, clickbait ya. Begitu ya. Asal gini sih, asal arahnya jangan sampai merusak gitu loh brand kita sendiri. Jadi kalau misalnya kontroversial yang tidak ada hubungannya sama brand, misalkan ada artis mana berantem sama artis mana gitu kan, itu kan karena rame tuh, viewernya banyak tuh. Tapi abis jambak-jambakan terus bilang, "Wih, rambut lu kok halus banget ya, pakai shampoo siapa?" gitu. Ide bagus. Ditarik licin. Iya, tarik licin nih. Udah, gue nggak bisa jambak lu gitu kan. Nah, makanya brand Anda bisa dihandle sama kita. Slow jualan gue langsung. Hello Monday morning. Tapi istilahnya ya kalau positif lah, harus positif tetap. Aku penasaran kalau di luar negeri ya, let's say yang kalian kan pernah tinggal di mana, Aussie tadi ya? Ya. Nah itu gimana, mereka suka kontroversial kayak kita juga nggak atau beda gitu? Kalau mereka lebih kisah ke emosi sebenarnya. Jadi emosi. Mereka lebih banyak tuh ngomongnya emosi tuh kayak ya kayak tadi dampak apa. Jadi ada satu cerita, saya pernah lihat satu iklan gitu ya, itu ada orang buta yang punya tulisan gitu kan, terus dia tuh minta recehan lah, dia di pinggir jalan, itu banyak orang lewat tapi yang ngasih jarang gitu kan. Terus tiba-tiba ada satu cewek, dia angkat kartonnya, dia ganti dia tulis hal baru, terus habis gitu di situ tiba-tiba orang-orang pada ngasih duitnya lebih banyak gitu kan. Dia cuma pegang sepatunya karena kan dia buta ya, dia tahu. Begitu cewek itu sorenya pulang kerja, itu kan pagi tadi ceweknya pulang kerja, dipegang lagi, oh ini cewek yang sama nih. Terus dia bilang, lu ngelakuin apa sama tulisan gue di karton? Dia bilang katanya gue nulis hal yang sama tapi kalimatnya aja yang beda gitu. Jadi tadinya bilang tulisan pertama tuh saya tuh buta, minta tolong. Yang satu lagi tulisannya tuh begitu ditulis, jadi hari ini tuh hari yang indah, cuman saya nggak bisa lihat. Jadi itu refrasa katanya tuh sangat-sangat powerful gitu istilahnya kan. Dan itu di Indonesia udah pada mulai ngikutin untuk yang bintang, kalau saya bilang yang brand-brand tadi kan kelas 1 sampai kelas 6, kelas 5, kelas 6 tuh mereka udah mulai ngikutin. Saya seneng tuh ngeliat kayak yang ini, ada anak kecil mau makan udang ya kan, terus ngeliat restoran Raja Udang. Pernah nonton nggak?
Terus gue di pernah lihat. bioskop terus terus Yes, di mamanya bioskop. tuh dikit-dikit gitu kan, di bioskop tuh banyak tuh. Iya. Terus dibawa pulang, besokannya mamanya pecahin celengan, nggak nyampe 10.000 ya kan, duitnya receh. Terus dia pergi ke pasar beli udang, mau beli 5 nggak dapet, cuma dikasih 3 apa. Terus dia masakin malam, anaknya makan lahap. Terus habis itu udah nih anaknya pergi, dia cuci piring, ternyata di belakang dia lagi makan, pantat sisa-sisanya diisep-isepin sama mamanya. Anaknya tiba-tiba datang masuk ngeliat katanya, terus mamanya bilang ini bagian yang paling enak gitu. Anaknya peluk. Singkat cerita anaknya udah gede, ditraktir, udah sukses nih, diajak lah mamahnya makan udang gede disuapin gitu ceritanya. Jadi terus itu nggak perlu sebut nama brand, pakai jingle aja, teng 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 ya gitu lah. Sangat menyentuh ya. Jadi itu yang kayak sana tuh lebih banyak. Iya. Oke, tadi kan sempat disinggung di awal tuh soal AIDA ya, awareness, interest, decision sama action gitu. Ya. Nah, terkait dengan branding sendiri, sebetulnya seberapa penting sih konsep AIDA ini yang mungkin kita bisa bahas kembali supaya teman-teman pebisnis juga bisa menerapkan konsep AIDA ini sih? Penting sama karena gini, ini kita ngomong konteks offline online offline semua campur mix, karena sekarang pasti kan udah ada offline dan online ya. Intinya itu tuh corong penjualan. Jadi kalau saya ngajarin sales, corong penjualan tuh biasanya banyak yang bocor. Kalau air masuk kan dari corong tuh ya kan gede, tapi kalau bocor-bocor jadi yang closing sedikit di bawah. Nah, ya AIDA itu adalah definisi dari gimana caranya kita bisa menutup kebocoran tersebut dengan langkah-langkah apa sih sebetulnya. Yang pertama tadi awareness, kita bisa datengin orang-orang yang supaya datang nih ngelihat. Nah itu juga gimana caranya bisa bikin konten-konten yang viral, misalkan contohnya seperti itu. Terus gimana bisa bikin iklan yang jadi, yang tadi saya sebutin kan yang mengenang di hati. Karena saya ngomong begitu kan, jadi teman-teman yang tahu kan mengenang lagi, akhirnya terus teringat. Jadi brandnya kan jadi top of mind. Itu kan sebenarnya salah satu tujuan langkah pertamanya tuh, orang-orang kenal. Terus baru nanti ini supaya sebelum bocor nih, kalau mereka udah kenal, kira-kira gimana bikin mereka tertarik. Nah, itu dari repetisi. Karena gini, kalau kita ngelihat ya, misalkan contoh, ngelihat iklan burger, mungkin pas saya keluar kantor ada selebaran 1, terus habis itu nanti di radio denger 2, terus nanti lewat ada billboard 3, main handphone ada 4. Biasa kita tuh butuh ngeliat 7-14 kali lah, supaya kita tuh benar-benar mau ngambil keputusan untuk mencoba. Jadi itu kan langkah yang kedua tuh untuk repetisi, terus sama kita bisa bikin mereka tertarik. Misalkan gimana caranya kita bisa masukin email kita, nomor telepon kita atau apa, untuk kayak dapetin mungkin ebook gratis atau mungkin dapetin majalah gratis atau apapun itu gitu kan ceritanya. Jadi dari situ terus nanti bisa masuk bikin mereka tertarik dengan adanya testimoni yang langkah ketiganya kan, supaya mereka tuh bisa ngambil keputusan. Biasanya kalau udah gitu, tapi menarik nih, tapi kok kayaknya gimana ya, nanti misalkan bakso lagi ya, ntar dikirim basi nggak tuh, ntar bocor nggak tuh, ntar pecah nggak, ntar rasanya enak nggak gitu. Kalau ada testimoni kan jadi lebih enak lagi gitu kan istilahnya. Jadi kayak oh iya nih, kalau si Kak Clemens bilang enak ya, mungkin berarti enak ya gitu ya, habis bulat ya gitu misalkan gitu kan. Nah terus baru masuk ke yang terakhir, jadi mau ngambil keputusan intinya gitu kan, biar bisa ngambil keputusan tuh supaya mau beli. Kalau kita bisa bikin di situ supaya mereka belinya kalau bisa lebih dari 1. Contoh deh, kalau kita ngelihat di dunia offline, kalau kita pergi ke supermarket kan banyak tuh ada SPG yang bilang dulu ya sebelum pandemi kan, mungkin Kak ini ada susu kacang kedelai baru nih, kakak cobain deh, dituangin tuh. Mungkin nuanginnya juga kadang pelit ya, segelas mungkin ditaruh setengah gelas, atau cuman kayak porsi obat batuk aja buat basahin lidah. Bener nggak? Rasain kan? Kasih nih, cobain deh, ini sosisnya digoreng tanpa minyak Kak, tapi dipotonginnya kecil banget. ya udah mau ngomong apa ya, kan namanya sampel. Ini gratis. Terus begitu enak nggak Kak? Terus begitu kalau kita jawab enak, kan nggak mungkin kita jawab nggak enak kan? Kita jawabnya kan pasti enak karena kitanya nggak enak kan. Kultur Indonesia nggak enak kan. Jadi begitu kita jawab enak, ya Kak, pas banget nih. Ini kalau Kakak beli 2 nih dapat 1 botol Kak gratis gitu. Kakak bisa kasih nanti buat teman-teman nyobain lagi. Lo enak banget, marketingnya kita yang bayar jadi. Tapi contoh seperti itu. Jadi beli 2 gratis 1, beli 3 gratis ongkir, beli apa dapat apa, beli ini dapat itu, dipaketin ya. Menjawab nggak? Semoga menjawab ya. Menjawab banget. Menjawab banget. Justru orang perlu tahu dulu ya, abis itu mereka bisa kenal dan akhirnya mereka bisa membuat keputusan untuk bisa membeli produk kita. Betul. Kalau nggak kenal maka nggak sayang kan? Tadi nggak kenal maka nggak sayang. Dan ini kayak tema dari tadi kita ngobrolin produk bakso terus ya. Iya, jadi lapar. Momentumnya pas sore. Berarti nanti ini kan lagi ini Inception, kalau suatu saat saya jual bakso enak. Karena kayak bakso. Lagi di Bandung kita. Iya, menarik banget. Bakso sore-sore. Mantap. Oke, balik lagi tadi kan soal ini ya, apa AIDA, tren pasar gitu ya. Aku mau fokus lompat ke tren pasarnya nih. Nah di Indonesia sendiri selain orangnya tadi ya gampang dipengaruhi atau ini, tren pasarnya kan juga suka sering berubah.
dengan sangat cepat gitu ya. Nah, untuk caranya biar kira-kira nggak ketinggalan, kan soalnya gini nih, sebagai pengusaha kan kita lagi fokus jual atau bahkan bikin produk ya, itu kan butuh waktu ya. Nah, sedangkan ketika produk kita udah launching, caranya udah berubah. Nah, itu gimana tuh Kak Clemens? Cara ngadepin itu? Iya. Makanya kita mesti tahu dulu tadi trennya seperti apa, jualannya gimana, dan developmentnya itu kita mesti punya perhitungan. Kalau misalnya kita cuma langsung ngomongin pokoknya produk, tiba-tiba nanti nggak bisa dijual, mungkin kemahalan atau mungkin orang-orang belum peduli. Kayak tadi yang saya bilang tuh ayam panggang di awal. Kalau misalkan kita ngomong kayak gitu terus udah produknya enak pokoknya gini, tapi harganya masih belum masuk, pasarnya masih belum siap, ya susah gitu loh. Mau gimana? Jadi kalau pertanyaannya di mana caranya kita bisa menyeimbangkan itu, kita mesti bisa bikin produk yang bisa istilahnya apa ya, jual cepet. Itu untuk yang cash flow-nya sekarang. Biasanya bahasanya tuh ada gini yang namanya ya, value laddering. Jadi pertama tuh dari sini ya kan, mungkin kita jual yang murah dulu nih. Jadi cepet jual nih. Pokoknya ini tuh sustain untuk bangun tim. Terus nanti ada harga lagi produk yang lebih mahal dikit. Ada lagi yang lebih mahal lagi gitu kan. Ada lagi yang lebih mahal lagi. Itu yang kita tawarkan. Biasanya gitu. Jadi setiap bisnis tuh ada fase-fasenya sendiri. Itu mesti dipertimbangkan. Kalau nggak berat, gimana bisa bertahan ya? Apalagi kalau kita cuma bergantung sama pendapatan yang terakhirnya, kecuali bisnis startup. Jadi benar-benar pendapatan terakhirnya ini nanti potensinya sangat besar, tapi sekarang bakar duit dulu. Nah, itu juga mesti bisa dapat yang percaya gitu loh, istilahnya. Siapa investor yang percaya sama impian kita, mereka mau bakar duit buat kita gitu istilahnya. Menarik banget ya. Iya, jadi harus diperhitungkan dengan sangat matang ya. Betul, harus tahu rencananya kemana, dan ya tetap namanya bisnis harus ada keuntungan, kalau nggak berat gitu loh. Ya bener banget sih. Cuan is the king. Makanya nama podcast ini perbincangan Be. Betul. Siap. Oke, tapi ngomong soal cuan, gue balik lagi ke omset ya. Balik ke omset sendiri, sebetulnya tuh ada nggak sih perumusan supaya kita bisa menghitung omset yang benar atau mengelola omset seperti itu? Itu ada perumusannya nggak sih, Kak Clemens? Rumus simple sih sebenarnya keuangan ya sama seperti rumus akuntansi pada umumnya ya. Pemasukan dikurangi pengeluaran dengan laba rugi. Berarti ya pemasukannya harus lebih tinggi, pengeluarannya jadi tinggi gitu kan. Kalau misalnya pengeluarannya lebih besar, ya berarti rugi itu istilahnya. Nah, kalau untuk ngomongin dari situ ditarik lebih dalam, mungkin nanti dari pemasukan ini bisa bikin budget planning selama 12 bulan ke depan. Kira-kira target per bulannya berapa? Ya kan ada target kan, karena gini, bulan-bulan kan ada yang kayak bulan lebaran, ya kan, bulan akhir tahun. Itu bulan-bulan yang jualannya tuh cepet tuh. Sama ini, Chinese New Year, Xinjia, itu juga kan cepet gitu kan. Tapi abis gitu biasanya melemah, tergantung industrinya juga apa, itu kan semua mesti disesuaikan. Dari situ kita bisa bikin namanya kan budget planning forecasting kan ke depannya. Dari situ bisa juga nanti terus diturunkan lagi budget marketingnya berapa, pengeluarannya berapa, jadi untuk ngejar ke target tersebut. Tetap rumus dasarnya mau pemasukan, pengeluaran, laba rugi, udah. Oke, cuma di dalamnya itu perhitungannya cukup kompleks tergantung besarnya perusahaan kali ya. Betul, sama tergantung industrinya masing-masing gitu. Kalau kayak F&B sama fashion juga itu udah dua hal yang berbeda itu pasti nanti ngomonginnya. Belum ngomongin stok, belum ngomongin apa gitu segala macam kan. Manufaktur sama distribusi juga pasti berbeda gitu ya. Tapi kira-kira rumusannya masukkan pengeluaran, laba rugi. Oke. Jadi bisnis harus sangat mengenali bisnisnya ya. Betul. Kenali bisnismu, raih cuanmu. Siap. Bagus tuh. Oke, right. Aku mau lompat lagi nih, Kak Clemens nih. Boleh. Jadi tadi udah bahas sih sedikit ya soal collab ya dengan brand lain, dengan brand lain meskipun satu industri atau beda industri. Nah, aku mau nanya soal sisi ininya nih, kontroversialnya atau kan itu bisa ngebantu kan? Tujuan kita kalau collab kan sebenarnya sukses untuk menjual barang ya atau jasa gitu. Atau sebenarnya bisa jadi bumerang ya kalau kita salah nempatinya gitu, harusnya gimana tuh biar nggak jadi bumerang tuh? Misalkan kita endorse tapi endorse orang yang salah gitu ya. Iya, mungkin kayak seperti itu kurang lebih. Ya, makanya dua brand gitu ya. Nanti tips-triknya biar pas gitu apa ya? Biar sesuai gitu. Kalau saya sih selalu melihat dari segmentasi pasar aja udah. Asal kita tahu segmentasi pasarnya, target pasar kita siapa, kita mau bantu mereka seperti apa. Ibarat kata gini, saya ngerintis semuanya itu karena target pasarnya anak rantau dulu. Jadi saya jualan apapun solusi yang dibutuhkan sama semua anak rantau.
dulu pertama teleponan, kita nggak bisa nih kayak begini, kita mesti beli kartu telepon yang istilahnya pakai pulsa digesek, teleponnya dari telepon kabel ke telepon kabel zaman dulu, ketawanya gitu ya. Jadi benar-benar kalau nelpon dari handphone udah bisa, cuman mahalnya setengah mati, gila, semenit bisa 100.000 gitu. Zaman dulu kan, wow. Jadi kan benar-benar kayak kalau telepon biasa ngomong sama orang tua, masih atau mungkin ada yang punya pacar di luar negeri gitu kan. Itu saya cuma menjawab segmentasi pasarnya. Dari situ apalagi terus bikin tour travel yang pergi pagi pulang sore nggak nginep. Itu kerjasama dengan travel agent, tapi menjawab bahwa anak-anak rantau ini butuh tour yang murah sama bisa kenalan sama teman-teman yang lain. Terus habis itu jadi broker kos-kosan, karena apa, semua anak rantau butuh tempat tinggal dan mereka juga butuh namanya informasi tentang tempat tinggal yang bagus. Jadi kalau udah tahu segmentasi pasarnya, kita mau branding gimana pun, mau istilahnya dengan ya udah gitu. Kalau ngomongin anak rantau tapi nanti misalkan kita pakai brand ambasadornya orang lokal, ya itu kan salah, nggak tepat gitu loh. Jadi mungkin ceritanya bisa juga kayak ada yang dari Vietnam, ada yang dari Singapura, cerita iya nih dulu saya tuh nggak punya teman di sini, tapi begitu ketemu sama komunitasnya Kak Clement sekarang punya teman misalkan. Itu kan jadi satu cerita yang bisa diiklankan, ads worthy kalau saya bilang gitu kan. Jadi memang mesti ada kisah dan orangnya mesti tepat gitu loh di mana. Jadi segmentasi pasarnya dulu deh. Kalau kita ngomongin untuk ibu-ibu misalkan, atau kita ngomongin kita juga ini apa, salah satu yang bikin dari nol tuh ada satu komunitas wanita pengusaha, wanita usia 25 ke atas tuh yang mandiri finansial. Itu tuh udah jelas segmentasinya wanita mandiri finansial. Jadi ngomongin tentang bagaimana cara cari duit, bagaimana caranya gini. Itu juga kerjasamanya dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Jangan kerjasama sama misalkan ada ibu rumah tangga yang bergantung dari pendapatan suami misalkan seperti itu. Jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi mesti tahu kira-kira segmentasi pasarnya siapa dan kita bisa apa yang kita mau bantu sama mereka nih. Kalau anak rantau waktu itu saya bikin dari banyak bisnis serapan yang saya bikin, akhirnya dari kos-kosan saya bisa nabung punya kosan sendiri, sewa rumah, terus kita iniin, terus sampai akhirnya bisa akuisisi, sampai akhirnya terus orang tua muridnya yang bilang oke deh Clements, om percayain sama kamu untuk anaknya tuh kalau di sana kosan 12 bulan ya paling minim. Jadi mereka anak-anaknya sebelum terbang mereka udah ke sana. Terus habis gitu kalau om mau beli bisa nggak ya? Akhirnya jadi broker properti ya kan, mulainya dari situ. Terus ngambil license, real estate agent license, punya property advisory firm sendiri. Itu bisnis full time pertama kali akhirnya tahun 2010. Jadi benar-benar kayak dari kerja full time tuh selama itu ya akhirnya bikin bisnis itu semua gara-gara ngebantu satu segmen pasar dengan semua kebutuhan mereka. Dari pertama dari target primernya mereka, terus sekundernya keluarganya, om tantenya, semua akhirnya kan mereka juga butuh kerjaan. Makanya kenapa bisa bikin beberapa unit bisnis yang akhirnya jadi mempekerjakan mereka gitu kan. Terus yang tadi orang mau butuh nanti migrasi ke sana, jadi butuh untuk bisnis PR perlu beli bisnis, akhirnya ya jadi broker bisnis juga ya. Contohnya seperti itu sih gitu loh. Kalau misalkan tadi dibilang dengan kolaborasinya mesti tepat dengan orang-orang yang segmen pasarnya tepat. Izin ya Be, gue mau lanjut. Mungkin tadi kan kita udah banyak bahas soal kayak ada konsep AIDA, promotion, social media. Cuma pada dasarnya kan pebisnis itu tentunya membutuhkan mental yang kuat gitu kan, dan jatuh bangun dalam membangun sebuah bisnisnya. Nah, Kak Clements itu pernah nggak gagal? Dan kalau boleh sharing, gimana caranya membangun mental yang kuat bagi pebisnis? Banyak. Saya tuh pernah nggak naik kelas SMA. Ini kisah yang jarang diceritakan, tapi ya udahlah ya. Jadi ini hanya di sini di perbincangan lah gitu kan, dengan perbincangan. Jadi teman-teman yang nggak naik kelas jangan patah arang ya. Betul sekali. Ini kisah inspiratif. Tapi waktu itu kan sempet ya emang kesalahannya saya sih. Jadi demen main game kan. Itu bisa sebelum ulangan aja masih main game gitu kan, nggak belajar. Terus lagi ulangan tidur dong. Habis ini tulisan apa nggak ngerti. Aku tidur 0. Nah, dari situ tapi ya pokoknya dapat bakso. Tapi dari situ justru ada kan, habis itu kan nggak naik tuh. Terus kan habis itu kan kepikirannya aduh gimana ya, malu apa segala macem bla bla bla. Jadi kan biasa orang nyesalnya kan belakangan tuh ya. Nah, jadi tuh ada satu pesan dari papa saya almarhum yang benar-benar tuh menguatkan banget, di mana orang sukses tuh bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Jadi mau dia jatuh lagi, nanti dia terus bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, coba lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, coba lagi. Dan dari situ akhirnya justru saya juga ini kan ibarat kata, jadi saya selalu kalau ngajar nih saya selalu bilang bersinarlah dengan cahayamu sendiri gitu loh. Gak usah ngebandingin kesuksesan kamu, pencapaian kamu ke konten kamu, apa pendapatan kamu sama orang lain, karena semua orang punya titik mulai yang berbeda. Tapi fokusnya tuh ke diri kita. Kalau kita bisa fokus untuk terus ngembangin diri ya,
ya, hari demi hari besok tuh jadi lebih baik dari hari ini, dan seterusnya. Pasti kita nanti bisa mencapai impian kita, mau cepat atau lambat. Jadi ya semua punya rutenya, semua punya disebutnya apa ya, cooking time atau waktu kita dipersiapkan untuk mencapai ke sana. Kalau kita mau setia pada proses pasti bisa. Yang penting terus aja coba lagi. Itu jadi akhirnya itu. Jadi gagal tuh yang pertama tuh di sana. Terus waktu pernah pas kerja pertama kali di Clemens Fans Club itu, karena kan rasismenya juga lumayan ya, karena kan ya maksudnya bukan lumayan lah dulu, tapi sekarang mah udah bagus banget. Dimana saya tuh banyak banget belajar di sana, bisa toleransi kerja antar umat, mau dia warna kulitnya apa aja, mau model rambutnya apa aja, mau dia sukanya terserah apa aja, tapi yang penting kita bisa toleran gitu loh. Jadi kita kerja, kita profesional. Tapi dulu waktu pertama kali kayak saya kerja tuh kan di counter tuh, jualan ayam goreng kan. Pernah waktu itu salah ngasih orderan, terus habis itu dimaki-maki tuh sama manajernya, kan manajernya orang kulit putih gitu ya. Terus di situ kayaknya saya ngerasa banget kayak aduh gue gagal banget nih, aduh masa depan gimana nih, kayaknya susah banget nih hidup nih, saya kan cari duit pertama kali gitu ya. Dimaki-maki lagi kan, wow. Tapi ya di situ juga terus pernah tuh itu momen itu saya juga udah lupa ingat, tapi ternyata diingetin sama mama waktu itu pernah bilang katanya iya, terus nelpon gitu kan, nelpon ceritanya nelpon ke ibunda gitu. Terus ini yang kasih penyemangatan gitu, iyalah nggak apa-apa, itu mah wajar, yang penting besok jangan diulangin lagi, belajar berikan lagi yang terbaik segala macem gitu ya, karena kan dua-duanya profesional ya papa mama ya, jadi benar-benar si mama juga kasih penyemangatan waktu itu. Jadi ya itulah, duduk di pinggir jalan saya benar-benar abis pulang kerja gitu kan, masih training, dimaki-maki, terus duduk di pinggir jalan ngeliatin orang lewat, gila ini kayaknya di negara asing, anak rantau. Ada hujan nggak saat itu? Ada hujan nggak? Iya, nggak hujan. Nggak jadi film banget. tapi momen-momen gitu ya jadi ya, itu semua sebenarnya pembentukan. Kayak terus jualan ditolak, pernah waktu itu ditolak lah, dikatain ini lagi apa? Dasar lo, you bahasanya kasar sih, you effing Asian gitu kan katanya. Jadi udah pernah ngalamin ya kan, wah dibanting pintu pernah ngalamin semua. Tapi justru itu proses yang menguatkan. Kalau nggak mungkin kayak sekarang bisa berdiri kayak gini, terus bisa ya mau tantangan seperti apa pasti ada ya gitu kan. Tapi kita terus bisa ngelihat sisi positifnya, terus bisa cari peluang-peluang di segala kesempitan. Itu memang harus sih seperti itu. Jadi ya itu benar-benar proses hidup gitu ceritanya. Wow. Semoga menjawab. Inspiratif dan melongo quotes yang paling gue suka. Ajar. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Betul sekali. Ini kayak tagline bersinar. Enggak ya? Jangan dong. Bersinar dengan cahayamu sendiri, Cie. Kak Clemens besok bikin kaos dong. Asik. Merchandise. Ini proses saya ini. Iya itu. Iya enggak, yang ada ininya, ada ininya. Tuh, ada quotes-nya. Bersinar ya? Oh iya, benar. Bersinar dengan cahayamu sendiri. Boleh. Nanti kita bikin lah ya. Bagi-bagi sama Kak Jatuh sama Kak Ube. Siap. Saya sekarang Kak ukurannya, Kak. Oke, ini abis ngomongin yang penting-penting, ini ngomongin soal pengalaman Kak Clemens tadi ya, J ya. Menarik banget dan inspiring ya, bisa dapat quotes menarik juga. Nah, tadi kan soal apa tadi tuh? Pengalamannya mental. Ya, di sana mental, pembentukan mental gitu ya. Nah, ini kan tadi Kak Clemens cerita kan dari awal soal ngejalanin bisnis apa aja, awalnya gimana, kerja di ayam goreng, tempat ayam goreng. Nah, waktu itu juga sambil kuliah kalau nggak salah ya. Iya. Sambil kerja juga, terus bikin bisnis juga. Hampir di waktu yang sama gitu. Nah, tips untuk bagi waktunya gimana tuh? Saya nggak kebayang, soalnya kayaknya nggak ada waktu rebahannya itu. Jadi inget nih cerita waktu itu saya tahun kedua saya sempet tuh ada ini sewa rumah sama 2 orang Taiwan kan, jadi 3 kamar. Terus saya juga pernah dikomplain katanya, Clems, lu tuh sewa rumah bukannya sewa kamar doang, kok gak pernah duduk bareng sama kita, gak pernah nonton atau main game atau apa. Gue bilang iya gimana, kuliah kerja gitu kan. Ya akhirnya terus ya udah kayaknya terus akhirnya jadi ceritanya singkat cerita ditendang sama mereka. Terus akhirnya jadi mau nggak mau break kontrak, pindah ke tempat lain. Emang kontrak di sana bukan saya yang tanda tangan sih, karena kan sibuk kerja ya, percaya sama mereka kan. Ditendang keluar, dikasih cuman kayak waktu pokoknya akhir bulan ini harus pindah. Waduh, nyari kosan lagi, pindahan lagi segala macam. Tapi justru dari situ
itu emang kalau semua ada rencana Tuhan ya, dipertemukan akhirnya ada satu rumah 5 kamar yang punya orang Indo, terus ada yang tinggal di sana cuma ada satu orang lagi murid gitu. Jadi teman baik yang ngajarin saya banyak tentang hidup tuh, dulu namanya si Arno. Terus ya pokoknya singkat cerita ya jadi banyak belajar tentang hidup sama dia lah gitu kan. Terus tadi pertanyaannya kalau ngomongin tentang apa, gue jadi lupa ada pertanyaan cerita kan, jadi memori. Gimana? Bagi waktunya. Bagi waktu ya. Iya. Ya mau nggak mau, jadi benar-benar kayak akhirnya nyusun jadwal pakai kalender zaman dulu. Jadi jam-jamnya jelas tuh semua benar. Terus habis itu baginya ya prioritas pertama kuliah, prioritas kedua kerja gitu kan. Jadi cari duit. Jadi benar-benar ya apa. Kalau yang dibilang pas udah mulai ngerintis itu kan kerjaannya akhirnya satu persatu dilepas. Terus habis itu ya dengan pengganti dari income-nya kita ngelihat. Jadi benar-benar pendapatannya seperti apa gitu. Waktu pas udah mulai nggak nyuci piring lagi tuh. Jadi pendapatannya udah dapat waktu kita mulai bikin tur-turan terus jualan kartu telepon gitu kan. Jadi udahlah nyuci piringnya karena kan 1 jam. Jadi ini kalau di sana kalau kita kerja itu kan ada UMR tapi dilihat dari usia per jam bayarannya. Nah pada saat yang 20 jam seminggu itu kan legal ya istilahnya ya. Kalau ketahuan sebenarnya bisa dideportasi, cuman ya udahlah ya. Nah dulu karena mepet. Terus udah 20 jamnya kan dipakai tuh sama yang Clemens Fans Club sama yang hitung stok tuh. Pas yang kerja iya jadi brand baru ntar. Nah terus jadi pas yang kerjaan yang nyuci piring itu tuh benar-benar kayak di bawah UMR banget, yang kayak 1 jam tuh cuman kayak dapat mungkin 40% UMR lah intinya gitu. Ya karena dari pihak mereka dia nggak mau bayar pajak, nggak ini kan biar aman, jadi kerjanya kerja gelap. Jadi ya dibayar berapa ya udah gue terima aja lah, yang penting nambahin gitu kan. Jadi ya benar-benar dari situ yang itu kan karena per jamnya kecil mulai dilepas, terus jadi jualannya makin lama makin gede. Bagi waktunya ngeliat dari skala prioritas sih, mau nggak mau gitu harus mulai belajar. Jadi kalau saya sih biasanya dari kalender, terus nanti disusun tuh prioritasnya apa. Pertama kan kerjaan, terus habis itu sekolah, terus kerjaan, terus baru nanti mungkin apa kegiatan keagamaan atau ke komunitas atau apa gitu, itu bisa disusun. Kalau yang teman-teman udah pada punya keluarga, mungkin keluarga nomor 1 atau mungkin religi nomor 1. Jadi itu semua bisa disusun gitu loh. Pakai kalender deh. Sekarang kalau kalender kan di handphone banyak tuh, itu udah canggih banget, enak banget. Kalau sekarang iya jauh lebih mudah ya Kak Clemens ya. Iya, sekarang dulu mah pakai kertas, semuanya ditulis mingguan. Gitu. Semoga menjawab ya. Skala prioritas. Tadi tepat aku sempat lihat tadi kayak nggak punya waktu buat bersosialisasi gitu ya. Oh, gak tahu ya. Maksudnya dikit banget gitu ya. Aku banyak lihat di medsos atau di manapun channel-channel pengusaha gitu, kebanyakan emang mengorbankan waktunya di awal-awal sih. Ya nggak Clemens? Kebanyakan pengusaha emang kayak gitu sih. Jadi teman-teman yang pengusaha berikan waktumu. Yes. Mau ya kan kita harus kerja di awal, apalagi kalau udah punya pegawai, udah punya tim, itu tanggungannya kan lebih besar lagi. Ya, kayak 8 jam sehari itu nggak cukup ini nggak sih? Kalau udah jadi business owner tuh. Betul. Tapi pada saat nanti kalau kamu udah sampai kelas 4, kelas 5 ya, udah punya middle level management, upper level management, kalau bisnisnya sudah mulai bertahan, kamu akan punya lebih banyak waktu. Jadi kita membeli waktu dengan menggaji level kepemimpinan menengah, supervisor, manager, itu udah disistemkan. Gitu. Kalau mau benar-benar berkembang. Kalau enggak, kita nggak bisa ngerjain semuanya sendiri. Sekarang saya juga ada partner, saya bersyukur banget ada partner-partner yang bagus ya. Terus sama tim juga, mereka semua melihat impian, visi misi, dan itu kita juga mau bangun. Mereka semua tahu ya ini yang kita bangun ini buat mereka juga gitu loh. Jadi mereka juga salah satu calon pemilik lah istilahnya buat yang loyal untuk membangun. Dan itu semua nggak instan ya, harus dibangun dengan proses nggak sih, harus kelas 4, kelas 5 tadi itu. Betul. Luar biasa sih. Nggak instan. So inspiring. Yang instan cuma mie. Itu juga nggak instan loh bikinnya. Lo harus buka dulu, nyalain kompor. Kalau gasnya habis harus beli dulu. Kalau dulu mah kita remek-remek aja. Iya, bener juga. Jangan nggak sehat sih ya. Iya. Oke. Nah, by the way, berarti kalau misalnya tadi kan kita sempat ngobrol banyak ya, gitu. Cuma kalau misalkan kita ngomongin soal omset bisnis supaya terus meningkat, apa sih poin-poinnya yang mungkin bisa dirangkum nih oleh Kak Clemens dari pembicaraan kita tadi sama UB juga? Oke.
branding positioningnya ya, pokoknya yang penting kalau ngomongin itu harus jelas dulu segmen pasarnya, terus kamu mau posisikan dirinya seperti apa. Jadi kalau mau ngomongin omset ya supaya stabil, saya kasih satu kisah ilustrasi. Ini kalau disuruh ngerangkum atau ilustrasi jadinya? Ilustrasi juga abis itu dirangkum lagi boleh. Ini kalau saya ngajarin ya ngajarin penjualan gitu ya. Pernah nggak kita ngeliat dokter tuh ya, dokter nih terus dia keliling dari rumah ke rumah, ketok-ketok pintu, halo ibu, bapak, saya dokter nih, ada yang sakit nggak, perlu diperiksa nggak? Kira-kira responnya gimana? Hipnotis nih, wah mau ditipu apa nih gue nih? Pembunuh daya, pembunuh ini kan gitu kan. Jadi karena nggak ada yang kayak gitu. Dokter cukup pasang pelang dokternya aja, praktek jam berapa dengan perjanjian. Orang yang sakit datang. Nah sama, branding positioning itu mesti jelas. Itu satu, segmentasi pasarnya jelas. Terus habis itu kamu punya produk juga diimprove terus ya kan, yang bagus itu. Karena kalau emang produknya ini menjawab problem dari permasalahan yang ada dari segmen pasar kamu, pasti mereka akan beli terus. Sama faktor harga ya kan, sesuai nggak dengan segmen pasar kamu. Produk, harga udah bagus, nah tinggal habis itu pengembangannya tadi, strategi partnernya seperti apa, ya kan, kerjasamanya seperti apa supaya bisa memperluas lagi jangkauan lebih luas lagi dari bisnis kamu, jalur distribusinya kah, atau mungkin nanti dengan efisiensi produksinya kah, dan sebagainya gitu ya. Kira-kira arahnya ke sana lah singkatnya kalau tadi apa yang kita udah bahas sepanjang hari ini. Apakah ada yang kelupaan? Gokil. Kalau kelupaan tinggal mundur lagi aja tadi durasinya, balik ke hafal nonton lagi. Ini ngerjain aja deh. Tapi paling tidak dari Sobat Modalku mengetahui poin-poin utamanya di perbincangan kita di hari ini. Siap. Nah, ini yang terakhir dari aku nih. Tadi kan soal tips rangkuman soal bisnisnya ya, dari bisnisnya. Nah, ini untuk menyemangati teman-teman nih, kalimat motivasi untuk teman-teman modalku biar semangat berbisnis. Tadi aku lihat soalnya dari ceritanya kalau dirangkai itu kayaknya hidupnya tough banget ya untuk Kak Clemens ya di awal-awal ya. Kelihatannya aja. Jualan ayam goreng. Lapar deh kan ya. Ayam goreng, terus harus kuliah. Terus ada bikin agensi tadi ya. Tahu-tahu bikin agensi kos-kosan itu kan tough banget, tapi kayaknya asik ya tuh kalau dilihat doang ya. Nah teman-teman yang mengalami itu pasti juga bisa relate ya sama kisahnya Kak Clemens ya. Mungkin sekarang udah di kelas 2 gitu ya, posisi bisnisnya gitu. Nah, boleh Kak Clemens sekali kalimat motivasinya buat teman-teman sobat modalku semuanya. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Woi, itu notes hari ini ya, quote of the day, bersinarlah dengan cahaya sendiri. Fokus pada diri, gak usah banding-bandingin sama yang lain ya. Kalau sharing-sharing boleh, ya. Semua sharing punya pengalaman masa sendiri gitu ya. Ya, ngambil ilmu boleh. Tapi kalau kita ngelihat sosial media nanti ada yang wah pamer ini, pamer itu, kayak jangan nanti jadi aduh saya kapan ya, saya gini ya, saya gitu ya. Semua punya titik mulai dan pengalaman yang berbeda. Tapi hari demi hari coba aja gali terus potensi diri. Kalau emang maksudnya gini, kalau saya ngomong gitu biasanya saya menjelaskan lebih ke arah kamu mesti tahu kamu ekstrovert, introvert, kamu kreatif atau kamu analitik, kekuatan kamu di mana. Ya, jangan kalau maaf nih, sistem pendidikan kita itu kan masih, saya nanya kadang-kadang ngajar di kampus masih ada tuh segmentasi di mana IPA lebih pintar daripada IPS, IPS lebih pintar daripada bahasa. Kalau kayak begitu itu kayak yang ekstrovert dianggapnya lebih bodoh daripada yang introvert atau yang jago matematika, analitik. Nggak bisa gitu, dan kita mesti kenal jati diri. Jadi teman-teman mesti tahu nih, kalau saya kuliah akuntansi keuangan, itu pekerjaan orang introvert yang kalau dibilang kalau tahu melankolis, plekmatis. Papa saya tuh seperti itu. Dan dia jadi partner di KAP, posisi tertinggi di kantor akuntan publik lah istilahnya ya. Profesional tapi. Dan itu dia karena introvert, melankolis, plekmatis. Dia detail, jago hitung-hitungan, analitik. Nah saya ekstrovert, sanguin, koleris. Itu bertolak belakang. Tapi ya justru dengan mengenal jati diri, saya tahu, dan saya kuliahnya itu saya nggak menyesal karena apa? Itu memberikan saya perlindungan untuk hal-hal yang saya perlu tahu. Sebagai pengusaha kita mesti tahu cara untuk kita bisa baca laporan keuangan, akuntansi, ya segala macam supaya nggak dibohongin orang kan. Tapi kekuatan saya adalah yang jadi business development, tebas hutan, jualan, branding, marketing, karena ya itu memang kita mesti kenal. Nah, kalau kita nggak kenal itu, kita akan terus mencari jati diri. Nah pas lagi masih muda, kembangin diri gitu loh. Jadi benar-benar lihat kalau emang mesti kerjain aja apa aja semua, cobain aja dulu gitu, karena kita nggak pernah tahu kita kekuatannya di mana gitu. Sekarang sih banyak tes online ya teman-teman, bisa nanti tes MBTI, DISC, personality, Google aja itu kan, itu gratis tuh. Jadi ya kenal di jati diri, terus bersinar dengan cahaya kamu. Cool. Kenal jati diri, bersinar dengan cahaya kamu.
Kenali diri, pancarkan sinarmu. Betul sekali. Botakin aja. Salah. Jadi pengen deh. Semangat. Oke, right. Oke, itulah penutup buat hari ini ya. Dari Yes. aku maksudnya. Banyak banget ya. Banyak Udah banget kita sebenarnya bicarain. mau digali. Tapi sebetulnya masih banyak yang bisa kita gali. Cuma memang waktu yang sudah berbicara nih. Be. Nanti gabung aja kalau kita ada acara ikut-ikutan. Siap. Siap. Ya, Oke. Be, kita sudah banyak berbicara dengan Kakak Clemens dan sudah banyak ilmu yang bisa kita dapat. Iya, Jadi, kita juga thank you banget buat Kak Clemens ya. Ilmunya banyak banget nih. Saya tahu kita belum jadi pengusaha atau belum jadi influencer atau apalah, tapi so inspiring ya buat rencana kedepannya, terutama soal menggali potensi tadi itu. Kayak Betul, gitu. penting. Buat saya pribadi nih, jadi thank you banget buat menginspirasinya dan quotes of the day. Dan terima kasih juga buat teman-teman modalku yang sudah menyimak acara ini, bisa diputar ulang, bisa dicatat poin-poin dari Kak Clemens dan semoga bermanfaat bagi diri teman-teman serta bisnisnya, gitu ya. yes, dan jangan lupa Be, bersinarlah dengan cahaya kita masing-masing. Masing-masing udah punya cahaya ya soalnya gitu ya. Betul. Dan mengingatkan sobat modalku juga untuk share and like podcast perbincangan yang kelima ini bersama Kakak Clemens. Iya, biar teman-teman juga tahu apa yang kamu lihat dan dengarkan. Suka mau mengambil manfaat dari perbincangan kali ini. Oke, teman-teman, untuk next episode perbincangan teman-teman bisa follow dan pantengin terus Instagram @modalkuid untuk update podcast perbincangan selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Modalku. Subscribe. Dan yang pasti Kakak Clemens, thank you banyak. Thank you Kak Clemens. Terima kasih. Ilmu banyak nih dari Kakak Clemens nih. Yo. Gitu. Dan siap. Oke, dan Gua akhir kata Ube. dari Akhir lu kata. Ube dan gue JT. Iya. Yes, sampai jumpa di perbincangan podcast selanjutnya. Maju cuan. Mundur cuan. Oke, Thank you Kak Clemens. Thank you Kak Clemens. Sampai Thank you jumpa, semua. terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.